Tiga kata kunci Al-Quran artinya beda total di Jazirah Arab pra-Islam. Tanpa leksikon kuno, kita hanya membaca terjemahan dari terjemahan. Kita kehilangan konteks 400 tahun di padang pasir. Bagaimana jika makna aslinya mengubah fundamental keyakinan Anda? Dalam 7 menit ke depan, Anda akan melihat bukti manuskrip dan leksikografi yang akan mengungkap arti asli tiga kata kunci yang paling disalahpahami dalam sejarah Semit. Kita akan mulai dari kata yang paling sering diperdebatkan. Semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya arti iman sebelum munculnya Islam? Di padang pasir kuno, sebelum munculnya Islam, bahasa Arab yang digunakan adalah bagian dari rumpun Semit yang lebih besar, sama seperti Ibrani dan Aram. Dalam keluarga linguistik ini, akar kata bukanlah sekadar kebetulan, melainkan cetak biru makna yang kaku dan teruji waktu. Kita hari ini menerjemahkan iman sebagai percaya atau keyakinan spiritual. Tetapi jika kita menggali akarnya, 3 huruf konsonan A, M, N, kita akan menemukan sesuatu yang fundamental berbeda dari perasaan di dalam hati. Dalam bahasa Ibrani kuno, akar kata yang sama menghasilkan kata amen, yang secara harfiah berarti pasti, teguh, atau terjamin. Ini bukanlah kata yang mengandung keraguan, melainkan penegasan yang absolut. Ini bukanlah kata yang mengandung keraguan, melainkan penegasan yang absolut. Dalam leksikon Aram dan Ibrani yang lebih tua, kata ini lebih erat kaitannya dengan keamanan, security, atau menegakkan perjanjian, covenant. Akar kata ini selalu merujuk pada sesuatu yang dapat diandalkan, sesuatu yang memberikan perlindungan timbal balik. Jadi, bayangkan jika beriman di abad ke-7 bukan berarti sekadar percaya di dalam hati, melainkan memasuki perjanjian yang mengikat atau memberikan perlindungan kepada pihak lain. Ini adalah kontrak yang menuntut tindakan dan loyalitas, bukan sekadar persetujuan mental yang pasif. Jika ini benar, maka iman adalah status sosial dan komitmen yang terlihat, bukan hanya urusan pribadi antara Anda dan Tuhan. Ini mengubah total cara kita memahami masyarakat Mekah kuno. Pertanyaan saya, apakah Anda yakin pemahaman Anda tentang iman sudah sesuai dengan konteks perjanjian kuno ini? Jika pergeseran makna pada kata pertama saja sudah sejauh ini, bersiaplah, karena 2 kata berikutnya yang berkaitan dengan ibadah dan kekafiran akan membalik total perspektif sejarah yang kita kenal. Itu jauh lebih mengejutkan. Kita sudah melihat bagaimana iman adalah kontrak sosial yang terabaikan. Sekarang, mari kita beralih ke praktik fundamental kedua, sholat. Bagi miliaran Muslim, ini adalah serangkaian gerakan, prostrasi, dan bacaan yang sangat terstruktur. Sebuah ritual yang diyakini berasal dari wahyu ilahi secara langsung. Namun, jika kita menggali leksikon pra-Islam, kita menemukan bahwa kata sholat, salata, sudah memiliki kehidupan yang panjang dan berbeda di Jazirah Arab Utara. Fakta ini membawa kita ke sebuah pemicu dramatis. Kata ini bukan muncul dari kekosongan. Bukti linguistik membawa kita langsung ke bahasa Suryani, di mana kata yang sangat mirip, shlota, seluta, sudah menjadi istilah teknis untuk ritual keagamaan. Akar katanya, sla, berarti membengkokkan, memuji, atau memohon. Akar katanya selah, berarti membengkokkan, memuji, atau memohon. Dalam konteks Suryani Arab pra-Islam, slota merujuk pada pujian ritual atau tempat ibadah secara umum. Artinya, ketika Al-Quran diwahyukan, kata sholat diadopsi dari kosakata ritual yang sudah dikenal di wilayah tersebut. Ini bukan penemuan baru, melainkan reformasi atas konsep yang sudah ada. Berikut evidence 1, tampilkan diagram akar kata. Ini didukung oleh ayat-ayat awal Quran, seperti surah Al-Hajj 22:40, yang secara bersamaan menyebut biara, sawami'u, gereja, biaun, sinagoge atau tempat ibadah, salawatun, dan masjid, masajid. Perhatikan baik-baik, salawatun diletakkan setara dengan tempat ibadah lainnya, menunjukkan bahwa pada awalnya, kata ini mungkin hanya merujuk pada struktur fisik atau ritual umum, bukan hanya gerakan fisik yang kita kenal sekarang. Perhatikan baik-baik, solawatun diletakkan setara dengan tempat ibadah lainnya.
menunjukkan bahwa pada awalnya, kata ini mungkin hanya merujuk pada struktur fisik atau ritual umum, bukan hanya gerakan fisik yang kita kenal sekarang. Inilah eskalasinya. Al-Quran mengambil kata yang syarat makna ritual umum dari tradisi Suryani Arab, dan dalam proses pewahyuan, secara bertahap mereformasinya menjadi ritual yang sangat spesifik dan eksklusif bagi Islam, lengkap dengan gerakan dan waktu yang ketat. Namun muncul paradoks. Mengapa Tuhan memilih kata yang sudah ada, yang berpotensi membingungkan dan sudah digunakan oleh tradisi lain, alih-alih menciptakan istilah baru yang jelas untuk ritual yang begitu penting? Jawabannya adalah, ini bukan tentang menciptakan kebaruan total, melainkan tentang redefinisi otoritas dan identitas. Kita sudah melihat bagaimana dua kata dasar, iman dan sholat, diambil dari leksikon pra-Islam dan didefinisikan ulang untuk menciptakan identitas baru yang radikal. Sekarang, kita harus membahas kata ketiga, yang mungkin adalah pilar pemahaman kita tentang siapa musuh awal Islam. Kata itu bukan kafir, melainkan jin. Selama berabad-abad, jin telah dipahami sebagai makhluk spiritual, entitas tak kasat mata yang hidup di alam paralel. Ini adalah pandangan yang dominan. Tetapi jika kita kembali ke manuskrip kuno dan linguistik Semitik, kita menemukan hipotesis yang jauh lebih mengejutkan. Secara etimologis, jin berasal dari akar kata jnn, yang berarti tersembunyi, tertutup, atau yang tidak tampak. Secara etimologis, jin berasal dari akar kata jnn, yang berarti tersembunyi, tertutup, atau yang tidak tampak. Ini adalah akar yang sama dengan kata janin, yang tersembunyi di rahim, atau jannah, kebun yang tertutup pepohonan. Jadi, secara harfiah, jin adalah sesuatu yang tersembunyi dari pandangan kita. Tapi, apa yang paling tersembunyi dari mata penduduk Mekah yang menetap di abad ke-7? Bagi masyarakat perkotaan, yang paling misterius adalah suku-suku nomaden Badui atau kelompok-kelompok asing yang bergerak cepat melintasi gurun, yang muncul dan menghilang tanpa jejak, yang berada di luar hukum dan pengetahuan kaum Quraisy. Beberapa ahli linguistik radikal berpendapat bahwa jin dalam konteks awal Quran seringkali merupakan istilah sosiologis, sebutan untuk orang asing, nomaden, atau kelompok yang tidak dikenal yang hidup di jinan, pinggiran peradaban kota. Beberapa ahli linguistik radikal berpendapat bahwa jin dalam konteks awal Quran seringkali merupakan istilah sosiologis, sebutan untuk orang asing, nomaden, atau kelompok yang tidak dikenal yang hidup di jinan, pinggiran peradaban kota. Jika jin bukan makhluk gaib, melainkan istilah untuk yang tidak dikenal secara geografis, ini secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang konflik dan otoritas di Jazirah Arab. Konflik awal Islam mungkin bukan hanya perang melawan iblis dan berhala, melainkan juga perjuangan untuk mendefinisikan otoritas atas suku-suku yang tersembunyi dan tidak dikenal ini. Ini adalah redefinisi musuh yang berbasis pada realitas sosial. Dan jika jin adalah mereka yang tersembunyi secara geografis, maka kata selanjutnya, kafir, adalah mereka yang menutupi kebenaran secara ideologis. Pergeseran pemahaman dari jin ke kafir akan mengungkapkan bagaimana otoritas spiritual berubah menjadi identitas politik, dan mengapa kata itu menjadi senjata paling mematikan dalam sejarah Islam. Jadi, apa dampak kolektif dari pergeseran makna leksikon ini? 3 kata dasar, iman, sholat, dan jin, semuanya menunjuk ke satu realitas sentral, bahwa pewahyuan awal Al-Quran adalah dokumen sosial dan politik yang sangat terikat pada konteks lokal dan linguistik kurun pra-Islam. Ini adalah kunci untuk memahami mengapa teks itu terasa begitu mendesak dan spesifik. Itu bukan semata-mata panduan moral universal yang turun dari langit. Itu adalah konstitusi baru yang ditulis untuk menyelesaikan konflik, menyatukan perjanjian suku, iman, dan mendefinisikan siapa kita dan siapa mereka di tengah realitas sosial yang brutal. Komunitas awal di Mekah dan Madinah bukanlah sebuah gereja universal yang abstrak. Komunitas awal di Mekah dan Madinah bukanlah sebuah gereja universal yang abstrak. Mereka adalah persekutuan politik yang terikat oleh sumpah perjanjian, yang ritualnya, sholat, berfungsi sebagai penanda identitas suku baru, dan yang musuhnya, jin, adalah suku-suku tersembunyi yang belum bergabung. Ini mengubah seluruh matriks sejarah. Al-Quran pada dasarnya mendefinisikan ulang siapa yang berhak mendapatkan perlindungan dan siapa yang berada di luar pagar kekuasaan yang baru ini. Memahami bahwa Al-Quran berbicara dalam bahasa dan konteks pra-Islam bukanlah upaya untuk merusak keyakinan. Sebaliknya, ini memperkuat pemahaman bahwa teks tersebut memiliki kedalaman kontekstual yang luar biasa.
menuntut objektivitas sejarah dari kita sebagai pembaca modern. Namun, definisi lokal yang ketat ini tidak bisa bertahan lama. Ketika komunitas ini tumbuh melampaui batas-batas gurun, konsep-konsep lokal ini harus diuniversalkan, dipisahkan dari akar linguistik aslinya, dan diubah menjadi kategori ideologis. Dan tidak ada kata yang mengalami universalisasi sekejam kata kafir, kata yang kita singgung di bab sebelumnya. Kafir adalah jembatan dari identitas lokal ke perang ideologi global. Bagaimana sebuah kata yang awalnya berarti petani yang menutupi benih bisa menjadi label paling mematikan dan memecah belah dalam sejarah peradaban? Inilah kekuatan yang tersembunyi, bahwa teks suci itu memilih untuk berbicara dalam bahasa pasar, gurun, dan sumur air Jazirah Arab. Pergeseran makna yang kita saksikan ini adalah cerminan abadi dari bagaimana manusia berinteraksi dengan bahasa mereka. Menariknya, hingga hari ini, beberapa pakar masih memperdebatkan apakah abjad hijayah kuno itu sendiri berasal dari skrip Nabatea yang digunakan oleh suku-suku utara. Objektivitas linguistik pada akhirnya adalah jembatan yang harus kita lalui jika kita ingin mendengar kembali bisikan asli dari gurun itu. Realitas leksikon kuno selalu memicu rasa ingin tahu. Dari 3 kata tadi, mana makna yang paling mengubah pemahaman awal Anda? Jika Anda menghargai upaya riset objektif ini, like dan subscribe untuk mendukung misi kami. Untuk membongkar rahasia etimologi Semit lainnya, klik video yang muncul di layar sekarang.